Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Ini KYT TTR Jet. Kita bakal bahas mulai dari desainnya, fiturnya, interiornya, sampai ke fitmentnya. Kayak gimana soal TTR Jet ini. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acuan Hobi bareng gue Reza Andi. Kita ngebahas barang baru ini, top line-nya dari sebuah brand helmet ternama. Jadi ini cukup menarik buat gue karena ini akhirnya datang juga top line-nya lagi untuk varian open face-nya. Ini KYT TTR Jet yang udah dirilis awal tahun kemarin untuk di Indonesia. Kalau di Eropa kayaknya udah duluan gitu. Jadi kita bakal ngebahas lebih detail soal helm TTR Jet di sini gitu. Kita ngebahas desainnya dulu, cuman kita lepasin dulu semua perangkat yang menempel di helm yang masih baru kayak gini gitu. Oke, jadi untuk setiap pembelian KYT TTR Jet di sini kita bakal mendapatkan juga sebuah spoiler. Jadi akhirnya entah karena demand di masyarakat atau karena melihat marketnya seperti apa gitu di Indonesia rata-rata menggunakan spoiler, akhirnya KYT ngeluarin spoiler yang udah termasuk tambahannya gitu untuk KYT TTR Jet di sini. Cuman bagusnya untuk spoiler di sini gua buka juga dulu. Oke, jadi untuk spoilernya di sini dia dipasangnya itu plug and play tanpa menggunakan adesif atau perekat. Jadi ini bagus banget menurut gue dengan menggunakan mekanisme seperti ini tanpa menggunakan perekat. Jadi tinggal dicantolin aja, udah ada klip-klipnya gitu, tinggal dipasang truk gitu. Cuman gue prefer sebenarnya nggak pakai spoiler kalau gue pribadi ya, karena gue nggak terlalu suka memasang spoiler tambahan di sebuah helm gitu. Jadi yang pasti dapat tanpa adesif, dan ini sudah juga dites di wind tunnel test untuk spoilernya. Jadi tetap dites juga walaupun cuma sekedar spoiler sebesar ini gitu. Oke, sekarang kita langsung fokus ke helmnya. Ngomongin soal desainnya di sini emang karakternya udah desainer Itali banget lah. Jadi kalau gue ngeliat ada di desainer tuh ada dua buah bagian. Ada yang desainer dengan gaya Itali dan juga desain dengan gaya di Jepang. Itu ada dua itu yang gue lihat ya. Dan untuk KYT TTR Jet di sini udah jelas dia desainnya dari desainer Itali sama kayak Suomi dan lain-lain, sama kayak mirip-mirip juga dengan EGV K5 Jet juga sih untuk desain-desain seperti ini untuk open face-nya gitu. Jadi itu untuk soal desainnya, dan ini DNA-nya turun dari KYT TT Course. Kalau NFJ dari NFR, kalau ini dari TT Course. Itu untuk soal desainnya. Untuk karakter desainnya emang KYT ini punya identikal sendiri akhirnya semenjak dari zaman TT Course sampai ke yang R2R, bahkan sampai ke yang ke KX1 Race. Itu kayak gue ngeliatnya ada DNA yang sama, yang semirip dengan alur streamline yang sama untuk si helm-helmnya. Jadi desainnya tuh punya apa ya? Punya karakter yang kuat gitu untuk beberapa line up KYT akhir ini sampai ke yang sekarang ini TTR Jet. Jadi emang turun dari TT Course, jadinya walaupun dari TT Course, cuman kalau bisa kita pakai kapal dengan R2R juga masih kayak satu genetika gitu untuk si desainnya. Desainnya sporty, kayak nunjukin kesan aerodinamis juga untuk helm TTR Jet di sini. Dan untuk ventilasinya di bagian atas, ini upper ventilation, top air ventilationnya ada dua, mekanismenya di sliding. Oke, satu step aja. Dan untuk di belakang ada outlet untuk membuang hawa panas. Ini dikasih aksen kayak ram kawat gitu. Dan ini spoilernya nggak cuma 2D, gue ngeliatnya ini oke juga sih, karena ada lagi bahan material lain di bagian belakangnya. Ada branding KYT menggunakan kayak stiker timbul gitu lagi loh untuk si brand KYT di tengah spoilernya. Jadi ya cukup oke untuk spoilernya, jadinya ngisi gitu menurut gue, dan tidak terlalu berlebihan. Itu yang penting kalau buat gue, spoilernya proporsinya pas dengan desain dari si helm ini. Dan untuk brandingannya ini simple banget. Di depan ada KYT, logo KYT, dan di belakang ada produknya, identitas produknya TTR Jet dengan R-nya warna merah. Jadi aksen brandingnya pun ini gue pikir oke sih gitu.
untuk kayak titik target di sini. Lalu kalau misalnya diperhatiin lebih detail, gue suka lakukan di bagian bawahnya di sini. Kalau misalnya kalian ngelihat detailnya, ini tuh nggak rounded bentuknya, cuma ada siku 1, ini siku 2, jadi kesannya lebih dinamis gitu untuk bagian bawahnya di sini. Gue suka di bagian bawahnya di sini. Ini oke. Bagian belakangnya lengkungannya seperti ini. Ini mirip dengan beberapa genetika KYT untuk bagian belakangnya. Oke, nih detail bagian bawahnya di sini. Ini oke. Lalu untuk fitur lainnya di bagian eksterior, kita lanjut ke bagian visornya. Untuk visor di sini dia ada beberapa fitur tambahan. Sudah ada push pin di sini untuk memasang pin lock, jadi dia kompatibel dengan pin lock 70, dan juga ada visor lock ini di bagian kirinya, harus agak diangkat sedikit untuk melepasnya gitu di situ. Dan juga ada stopper visor di sini, ada hooknya di bagian ujung kiri kanan. Hooknya juga ini kelihatannya materialnya bagus. Jadi untuk detailnya secara eksterior, pernah gue review yang NFJ, emang detailnya cukup memuaskan untuk helm line up world class-nya KYT, karena dia ini produk global gitu, bukan cuma produk di Indonesia aja atau di Asia Tenggara, tapi emang ini produk global untuk TRJ di sini. Jadi untuk detail-detailnya cukup memuaskan menurut gue untuk bagian eksterior gitu. Dan ada double visor, jadi ini double visor, mekanismenya di bawah di sini, dan dia sudah menggunakan mekanisme kabel, jadinya ini smooth untuk mekanisme si double visornya. Oke, dan untuk info lainnya, untuk bagian raketnya atau face shield holdernya di sini, ini tuh sama dengan NFC, bahkan sama si visornya pun bisa gantian gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau tukar-tukaran visor dengan NFC, itu bisa banget. Cuman untuk pin locknya itu malah berbeda. Jadi untuk pin lock untuk yang NFC itu nggak bisa dipasang di yang titik RJ di sini gitu. Jadi itu beda. Cuman ya kalau misalnya kalian mau akal-akalan, kalian tinggal beli pin lock yang untuk NFC sekalian juga dengan si visornya. Atau kalian pengen pakai visor yang iridium dari sekarang, mungkin bisa beli yang visor iridium ataupun yang light smoke-nya punya NFC. Jadi itu bisa dipasang di titik quartz. Itu informasinya. Oke, kita lanjut ke bagian sertifikasi dan juga cell size-nya. Untuk cell size-nya dia punya dua cell size. Dia ada cell yang M dan yang L. Untuk yang cell M itu menggunakan ukuran helm tuh XS sampai ke M, dia selnya yang lebih kecil. Sedangkan untuk yang ukuran L sampai ke double XL dan seterusnya, dia menggunakan sel yang lebih besar atau sel ukuran L. Jadi ada dua cell size dan juga dua IPS size-nya, itu poinnya cukup oke. Untuk dimensi menyesuaikan dengan sizingnya, dengan postur badan kita, dengan lingkar kepala kita, dan otomatis jadi lebih nyaman juga untuk kepala kita kalau misalnya punya dua cell size seperti itu, dan juga dua IPS size. Jadi itu good point. Lalu yang nggak ada lawan soal sertifikasinya, karena kayaknya sih untuk brand Indonesia OpenFace yang sudah mendapatkan sertifikasi ECE 22.6 atau HE 22.06 baru TTRZ di sini. Yang sisanya mungkin paling advance di 22.05, termasuk yang FJ masih 22.05, cuma ini udah 06. Jadi ini lebih advance untuk sertifikasinya. Kalau mau sertifikasi nggak cuma soal safety-nya buat gue, tapi juga untuk ngelihat sejauh mana brand tersebut mementingkan sebuah keamanan, juga brand positioning. Jadi untuk brand yang udah sampai ke isi 22.06 untuk helm harian ya, itu udah bagus banget menurut gue gitu. Jadi kita bisa tahu patokannya, acuannya sampai mana untuk brand tersebut gitu, karena sudah tersertifikasi secara global dengan yang lebih advance gitu, ICI 22.06 gitu. Selebihnya ini sudah SNI juga tentunya, dan juga sudah DOT. Dan untuk bobotnya, helm ini sekitar 1450 gram, kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Jadi ya bobotnya masih sama kayak kebanyakan helm lain, itu nggak terlalu ringan juga, tapi nggak terlalu berat juga untuk sebuah OpenFace gitu. Oke, itu untuk informasi di eksteriornya dan juga beberapa fitur lainnya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oh ya, gue hampir kelupaan soal shell materialnya. Shell materialnya itu menggunakan bahan EDT resin injection, yaitu termoplastik, dan dengan teknologinya KYT. Jadi teknologinya lebih dinamainya EDT Advanced Resin Injection untuk termoplastiknya, dan klaimnya sih dia bisa ngeredam benturan secara progresif atau bertahap juga gitu. Jadi ya itu untuk informasi shell material. Kita lanjutin ke bagian interiornya.
Di bagian interior yang pertama, fitur sistem penguncian ya. Ini menggunakan Micromatic. Nah, ini oke, Micromatic retention system dan juga sudah berbahan stainless. Jadi ini salah satu value lebihnya lagi dari si TTR Jet karena dia sudah menggunakan stainless di sistem pengunciannya, dan ini lebih simpel untuk dipakai harian karena bahannya ya karena menggunakan retention system Micromatic di sini gitu. Oke, dan untuk padding-paddingnya, untuk materialnya dia menggunakan material yang sebenarnya dia nggak terlalu halus, cuman jadinya bisa menyerap panas di sini. Dan aksen tambahannya ini ada bahan yang bisa memantulkan cahaya atau reflektif di sini warna silver. Ini bisa memantulkan cahaya, jahitannya warna merah, lalu ada kulit sintetis di bagian ujung-ujungnya sebagai pemanis di bagian bawahnya. Dia cukup kelihatan mewah untuk bagian padding area bawahnya di sini gitu. Untuk kayak TTR Jet di sini. Dan untuk detail-detailnya sama, pernah gue liatin juga yang di R2R. Detailnya oke. Jadi bagian atas di sini ini ada detail tulisan kayak hook, face removal system. Jadi ya untuk detailnya cukup oke. Di bagian atasnya sebelah sini. Oke, bahkan sampai ke branding KT-nya pun ada di bagian sini dengan warna atau dengan tampilan carbon lux di sini gitu ya. Itu bukan bahan karbon, itu tetap bahannya ABS, cuman aksennya aksen karbon gitu. Sama kayak si faceliftnya juga dia terkesannya carbon lux di sini gitu. Dan untuk padding crown padnya kelihatan jelas ada padding yang punya bukan tekstur, cuman ada bagian yang menonjol di area-area tertentu, jadinya kayak lebih oke. Untuk tampilannya, untuk kenyamanannya ntar kita coba di bagian fitment gitu. Dan fitur lainnya dia sudah wearable glasses di sini, sudah bisa menggunakan kacamata saat berkendara pakai lampu ini tanpa merasakan kesakitan di bagian pelipis karena framenya kejepit gitu. Karena memang dia ada fitur wearable glasses di sini. Oke, sekarang kita buka padding-paddingnya. Kita buka dulu yang cheek padnya. Oke, bahas dulu soal si paddingnya. Karena ada fitur lain. Untuk di bagian padding cheek padnya dia ada fitur EQRS atau Emergency Quick Release System di sini. Ini ada tulisan pull here. Kalau ditarik dia buat mekanisme EQRS-nya berjalan kalau misalnya kalian lagi atau amit-amitnya lagi kena crash gitu ya. Dan untuk melepas si helmnya, kita lepasin dulu si padding cheek padnya biar lebih mudah ngelepas si helmnya. Itu fitur EQRS di sini gitu. Oke, jadi ini fitur yang bagian cheek pad. Cheek padnya cukup panjang ke belakang. Tanpa ada neckroll tambahan terpisah, jadinya ini cukup panjang bagian cheek padnya. Lengkungannya enak loh untuk lengkungan si cheek padnya di sini. Oke, ada bolong-bolong buat lubang speaker juga. Dan ini untuk si crown padnya, untuk size S paddingnya cukup lumayan lebih ngisi, cukup lembut sih. Untuk si ketebalan si busanya, sponsnya ini oke, cukup nyaman untuk padding-paddingnya. Dan mekanisme untuk si crown pad bagian depan dia tuh diselipin doang, diklip untuk bagian depannya. Bagian belakang juga tinggal diselipin doang ke belakang banget. Kalau depan ada klipnya dibantu, kalau belakang tinggal diselipin doang untuk sebagian neckrollnya. Dan sekarang kita lihat si EPS-nya di sini. Oke, untuk EPS dari KYT TTR Jet di sini, dia warna hitam, ada jalur untuk stream udara di sini, dan lubangnya ada tuh jelas 1, 2 bagian depan, 2 di bagian belakang. Jadi lubangnya totalnya ada 4 buah lubang, 2 untuk intake, 2 untuk outlet gitu. Dan di sini ada lubang untuk speaker intercom. Jadi bisa masang speaker intercom sini kalau ada slotnya. Jadi ini punya fitur intercom ready. Cuman karena ada mekanisme sun visor di bagian sininya, untuk memasang intercomnya harus dengan mekanisme yang ditempel menggunakan perekat atau adhesif gitu di sini bagian kiri. Oke, dan ini untuk slot speakernya nggak cuma di cover sama styrofoam tambahan lagi, cuman ada bagian ABS-nya di sini yang harus dilepas. Ini harus dilepas bagian ABS-nya. Dan sekarang tinggal buka si styrofoamnya. Dan ini tampilan untuk si lubang speakernya, ada lubang-lubang juga. Ini ban langsung ke ABS, harus pakai perekat lagi nyimpannya gitu.
Atau setelah masang speaker, ini bisa di cover ulang pakai si ABS-nya gitu. Jadi speaker masukin dulu, lalu kita tahan pakai kunciannya di sini. Ini mungkin bisa kayak gini. Nah, jadi bisa kayak gini ntar tampilan akhirnya. Jadi oke, ada fitur tambahan kayak gini. Gue baru tahu ini. Oke, jadi itu untuk si interior. Dan ini barisnya pakai snap button untuk si chickpadnya seperti biasa. Oke, dan ini ada padding tambahan bagian bawahnya kayak busa gitu buat nahan bagian tengkuk kita di belakang. Sejauh ini cukup memuaskan, mengingat harganya juga yang gue pikir bakal jauh lebih mahal dari dugaan gue, ternyata nggak semahal itu gitu. Untuk di kelasnya atau ngelihat dari kakaknya duluan yang udah lahir gitu ya, ini masih dalam tahap sangat oke lah dengan fiturnya. Oke, sekarang kita pasang padding-paddingnya, kita masuk ke bagian fitment, karena ini juga salah satu yang ditunggu-tunggu. Apakah enak helm ini untuk fitmentnya? Kita pasang dulu paddingnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian fitment. Gue udah pasang padding-paddingnya. Untuk informasi, ini tuh helmnya size S sesuai dengan lingkar kepala gue. Lingkar kepalanya 56 cm. Seharusnya pas, emang pas sih karena gue udah coba. Cuman ntar gue jelasin gimana fitment dari si helm ini. Oke. Size S untuk kepala gue yang 56 cm tuh ini pas banget crown padnya. Gue lebih concern ke soal dua IPS size-nya karena dia punya dua IPS size. Jadi waktu gue pakai helmnya, ini bagian crown pad ini muluknya pas. Cuman kalau misalnya gue tekan, gue beneran ngerasain IPS-nya pun pas ke gue. Jadi gue dikuncinya bukan cuma sama si crown pad, cuman IPS-nya pun jadinya bisa menyesuaikan dengan lingkar kepala gue. Dan ini shape-nya kemungkinan rounded, jadi masih bisa diterima oleh banyak orang di Asia. Ini crown pad-nya enak. Untuk paddingnya itu kelebihannya IPS-nya pun menyesuaikan gitu, karena dia punya dua IPS size. Dia ngunci banget, nggak bisa belok kiri kanan untuk crown pad-nya. Jadi kuncinya enak, kuncinya padding yang ngunci, IPS yang ngunci, jadi fit banget gitu untuk si crown pad-nya. Dan untuk chickpadnya ini seperti kakaknya juga NFJ, dia punya chickpad yang lebih maju ke depan. Jadi gua ngerasanya masih bisa dipakai untuk cruiser riding, cruiser motorcycle. Gua pakai touring jarak dekat, ya mau juga nggak masalah sih. Cuma nih kayaknya masih enak dengan padding chickpad yang lebih maju ke depan seperti ini. Gue nggak lebih safe aja gitu kalau misalnya punya helm dengan padding chickpad yang lebih ke depan seperti ini gitu. Ini good point. Jadi kuncinya enak. Dan untuk chin strapnya sendiri ini nggak terlalu kepanjangan, jadi pas ketemunya, nggak sampai beleberan. Untuk lock sistemnya, dan yang banyak dipertanyakan, Kak, Bang, Mas, ini ngatung nggak bagian belakangnya kayak NFJ? Jadi kalau misalnya gue concern ke bagian belakangnya aja, seingat gue ini berbeda dengan NFJ. Jadi NFJ itu emang agak kosong bagian belakangnya kan. Kalau yang ini nggak terlalu kosong. Kalau misalnya kalian perhatiin di belakang sini, ini neckrollnya bisa nge-cover bagian tengkuk gue. Jadi gue nggak ngerasa ada yang kosong. Waktu gue agak angkat sedikit, ini ada yang nempel ke bagian belakang kepala gue. Jadi ini fitmentnya untuk bagian belakangnya ini nggak kosong, ini ngisi karena ada padding tambahan juga di bagian belakangnya tadi. Ada bisa tambahan, itu juga sedikit membantu buat bikin fitment bagian belakangnya nutup gitu. Itu sih, cuman kalau misalnya kalian butuh validasi lain, kalian bisa sharing dengan user lain yang menggunakan helm ini, atau reviewer lain juga bisa untuk nyari referensi soal fitmentnya, karena ini yang gue rasain mungkin berbeda dengan yang bakal kalian rasain nanti soal helmnya gitu. Oke, itu untuk fitmentnya. Dan untuk si visornya, oke, nguncinya enak, kedepannya kerasa waktu di ruangan seperti ini. Cuman kalau di jalan gue belum coba, ntar gue coba di jalan, mungkin besok gue bakal riding juga pakai helm ini buat nyobain si experience-nya seperti apa di jalanan.
Dia untuk kedap suara dalam ruangan sini ini langsung kedap, suara gue pun jadi kerasa lebih ngebas kayaknya. Gue bisa ngedengar langsung monitoring langsung pakai telinga gue, ini kerasa suara gue berubah setelah ditutup visornya. Oke, sedikit update karena tadi pagi gue riding pakai helm ini. Jadi sedikit experience 30 menit tadi pagi tuh kira-kira untuk fitmentnya gue nggak ada masalah soal fitment selama 30 menit, nggak ada pressure point, ini nyaman untuk fitmentnya. Cuman yang kerasa tuh ada suara angin, tuh gue tutup visor, suara angin masuk ke telinga mungkin di daerah bawah di sini itu even di kilometer 40 km per jam, di 40 km per jam itu udah mulai kerasa itu. Dan selebihnya sih gue nggak ada kendala untuk helm ini. Dan untuk sun visornya, ini proporsinya menurut gue cukup pas, ini nggak terlalu ngatung, pas banget. Ada lubang di tengah untuk hidung sebenarnya gitu ya, walaupun ini jauh dari hidung, cuman dia tetap bikin lubang. Jadi kalau misalnya kita fokusin ke depan, ini beneran mengcover dari paparan sinar matahari, jadi oke untuk sun visornya. Oke. Tampilannya seperti ini, pasang sun visor. Ini kayak touring banget ya kalau misalnya turunin sun visor. Oke, dan ini untuk tampilannya di bagian belakang seperti ini, atau sampingnya, samping belakang. Di bagian belakangnya bagian samping kanan. Kalau di sini jadi depan nih. Dan ya, ngerais ventilasinya cukup mudah. Di bagian atasnya ini agak lemas doang di sebelah kanan si ventilasinya, nggak terlalu kuat gitu, truk-truknya gitu, agak lemas yang kanan, yang kiri masih oke. Dan harganya mahal atau murah ya tergantung perspektif masing-masing. Cuman buat gue ini dengan fitur yang ditawarkan cukup worth it sih gitu, karena gue selalu berpikir awalnya ini helmnya bakal lebih dari 1 juta, ternyata enggak gitu. Dan yang ditawarkan cukup menarik untuk fitur-fiturnya, dan mudah-mudahan tidak digoreng lagi harganya, cukup udah segitu aja gitu, dan produksinya bisa terus berjalan dengan baik biar harganya nggak naik-naik lagi. Ini harganya untuk yang solid color tuh mulai dari Rp950.000 sampai ke Rp990.000. Jadi range-nya sekitar segituan, tergantung tempat kalian tinggal. Kota tertentu mungkin beda lagi harganya, tapi untuk retailnya kemarin segitu harganya. Dan untuk yang livery itu Rp1.050.000 sampai ke Rp1.100.000-an lah gitu untuk yang grafisnya gitu. Ada yang grafis pembalap juga kan, ada yang bulega dan lain-lain. Jadi itu untuk harganya. Dengan harga segitu untuk helm KYT, kalau mengingat line up sebelumnya kayak NFJ harganya segitu, kecuali kayak Kyoto itu beda lagi dengan fitur yang terbatas. Kalau ini fiturnya paling lengkap, produk global juga, harganya Rp900.000. Menurut gue ini sangat worth it dengan fiturnya. Jadi fiturnya yang pertama ada push pin to pin lock, Micromatic-nya menggunakan stainless lock sistemnya gitu ya, ada EQRS dan tersertifikasi ECE 22.06 juga. Jadi untuk fiturnya sudah lengkap, dan dengan harga segitu itu lagi-lagi gue bilang ya cukup worth it sih gitu. Tapi tergantung kalian mau lihat dari sudut pandang mana. Kalau kalian berpikir itu mahal, mungkin kalian bisa kasih atau bisa cari line up yang lain. Ada NFJ lebih murah lagi sedikit sekarang, ada juga yang di bawahnya ada Kyoto dan lain-lain gitu untuk helm harga yang di bawahnya gitu. Jadi menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian butuh yang helm dengan fitur lengkap dengan harga di bawah 1 juta, ini bisa jadi opsi sih untuk KYT TTR Jet menurut gue gitu. Oke, sekian info dari gue untuk helm TTR Jet di sini. Sekarang gue tinggal nunggu pergerakan dunia perfilman, apakah bakal ada yang menyaingi sertifikasinya KYT di sini dengan 22.06, atau ada yang menawarkan fitur lebih advance untuk si helm open face hariannya untuk commutingnya. Jadi itu makin ramai sekarang dunia perfilman. Ya, sekian review dari gue untuk TTR Jet di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
Kalau misalnya ada yang masih kurang, masih ada pendapat lain, ada saran lain, ada info lain, boleh tulis di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Dan untuk sejauh ini, gue selalu berterima kasih untuk supportnya ke Acuan Hobi. Sampai jumpa di video berikutnya.